wabarakatuh. Apa kabar anak bunda hari ini? Masih tetap berpuasa? Bagus. Tetap semangat ya untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Kali ini Bunda Rahma akan berkisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sabit al-Ansyari. Tapi Bunda Rahma tidak sendirian. Ada sahabat Bunda Rahma yang bernama Hana. Cantik, imut, dan lucu. Hana, hari ini kita mau berkisah loh tentang Sabit al-Ansyari. Hana sudah tahu? Belum. Wah, tapi sebelum Bunda Rahma berkisah, Hana mau gak bernyanyi? Boleh, aku pandai nyanyi. Ya, mau nyanyi apa? Gak tahu. Oh, kok gak tahu ya? Ini saja. Hana, tahu tidak lagu Bangun Tidur? Hafal? Enggak. Oh, kok nggak tahu semua ya? Bunda Rahma jadi mau? Oke. Ya, kita dengerin ya bagaimana Hana bernyanyi. Mulai ya. Siap. Bangun tidur, kau terus sahur. Loh, kok sahur? Bukannya bangun tidur terus mandi? Kan ini puasa. Oh iya ya, Ramadan pintar. Sudah sahur, ku salat subuh. Wah, hebat Hana ya. Sudah sholat, ku terus ngaji. Soleha. Seperti anak bunda semuanya. Sudah ngaji, ku tidur lagi. Oh, kok malah tidur? Sahurnya bagus, sudah sholat subuhnya bagus, ngaji, malah tidur lagi. Ya sudah deh, untuk Hananya tidur, Bunda Rahma lanjutkan kisahnya ya. Anak bunda sudah tahu ini Sabit al-Ansyari? Nah, Sabit al-Ansyari itu salah satu sahabat Rasulullah yang pernah pura-pura berbuka puasa. Kok pura-pura ya? Bagaimana ceritanya ya? Begini kisahnya. Suatu hari, pada saat menjelang maghrib, ada yang mengetuk rumah Sabit al-Ansyari. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Sabit al-Ansyari bingung. Siapa ya yang mengetuk rumahnya pada saat menjelang maghrib? Sabit pun membuka pintu rumahnya. Cekrek. Anak muda tahu siapa yang mengetuk pintu rumah Sabit al-Ansyari? Ternyata yang mengetuk pintu rumah Sabit adalah seorang musafir. Nah, musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Sabit melihat orang itu sangat lemas dan pucat mukanya. Lalu musafir itu berkata kepada Sabit, maaf wahai saudaraku, aku seorang musafir yang telah melakukan perjalanan yang jauh. Aku sedang berpuasa, tapi aku bingung harus makan dengan apa. Aku tidak mempunyai bekal apapun untuk dimakan pada saat buka puasa nanti. Nah, anak bunda, Sabit yang baik hati merasa kasihan dengan musafir itu. Lalu Sabit mempersilahkan masuk ke rumahnya. Anak bunda, setelah musafir itu masuk ke dalam rumah, Sabit lebih bingung lagi. Wah, kenapa ya? Oh, ternyata Sabit tidak mempunyai makanan yang banyak di rumahnya. Tapi juga dia ingat dengan pesan Rasulullah yang harus memuliakan tamu. Segera saja ia menemui istrinya dan dia bertanya kepada istrinya itu, wahai istriku, apakah makanan di rumah kita cukup persediaannya? Aku telah mengundang seorang musafir untuk
berbuka puasa di rumah kita. Sang istri pun lebih cemas lagi. Dia bingung. Makanannya? Gimana ya? Sebenarnya tidak ada persediaan makanan di rumah kita. Walaupun ada, cuma sedikit. Tidak akan cukup untuk dimakan bersama-sama. Sabit mencari akal. Bagaimana caranya ya agar ia tetap bisa membahagiakan hati tamunya itu. Aku mempunyai ide. Begini, saat azan maghrib berkumandang dan kita bersiap-siap untuk makan, tolong ya matikan lampu di rumah kita agar dia tidak bisa melihat. Kita tidak boleh makan yang sudah disediakan. Biarlah semua makanan itu dimakan oleh tamu kita. Kita pura-pura saja untuk makan. Bisa? Baiklah, aku bisa melakukannya. Saat azan maghrib berkumandang dan mereka sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa, lampu di rumah Sabit langsung padam. Sabit dan istrinya pura-pura makan. Nyam, 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 nyam. Sang musafir tidak tahu anak bunda kalau Sabit dan istrinya itu tidak makan. Dia makan dengan lahapnya. Sabit pun berkata kepada tamunya, silahkan dimakan, tapi maaf ya, makanannya cuma sederhana. Oh, tidak apa-apa. Aku sangat senang sekali. Alhamdulillah, akhirnya ada yang memberikan aku makan untuk berbuka puasa. Terima kasih saudaraku. Anak bunda, keesokan harinya, sang musafir pun pamit untuk melanjutkan perjalanan kembali. Ia mengucapkan terima kasih kepada Sabit dan istrinya. Wahai Sabit saudaraku, wah, engkau sangat baik hati sekali. Aku sudah diberikan makanan dan juga tempat beristirahat. Aku berdoa untukmu dan istrimu. Semoga Allah memberikan banyak limpahan rezeki. Amin. Anak bunda. Nah, begitulah kisah sahabat Rasulullah yang bernama Sabit Al-Ansyari yang pura-pura berbuka puasa. Nah, kita harus mengambil hikmah dari cerita itu. Hikmah ceritanya adalah kita harus menghormati tamu dan jangan sungkan-sungkan untuk saling berbagi walaupun yang kita punyai tidak banyak. Anak bunda, ada pesan Rasulullah untuk kita semua, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Di bulan Ramadan ini, ayo anak bunda, kita berlomba untuk melakukan kebaikan. Kita harus menyenangi orang lain, menyenangkan hati orang sekitar kita. Kemudian kita banyak-banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan juga bisa loh memberikan makanan untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa. Anak soleh dan anak soleha, jangan takut untuk berbagi. Tidak akan kekurangan sedikit pun, karena semakin kita banyak berbagi kepada orang lain dan menyenangkan hati orang lain, maka semakin banyak juga yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikianlah kisah dari Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.